Ya, bentar ya mulia. Ya, agak deket biar suaranya agak keras sedikit. Oke, terima kasih saksi. Oke, saksi di tanggal 2 ya, 2 Agustus kan menerima pasien ya. Menerima seorang pasien yang diantar oleh beberapa rekannya di tanggal 2 Agustus. Kemudian saksi kan mendapat informasi dari perawat ya, karena kebetulan saksi kan sebagai dokter jaga di situ. Ketika dalam pemeriksaan pertama, apa yang saudara saksi temukan pada diri almarhum pada saat itu? Pemeriksaan fisiknya saya langsung melihat kaki dan tangannya yang terluka. Setelah itu saya buka, saya minta pasien untuk angkat bajunya. Terus saya temukan luka-luka di daerah dada, perut, punggung, kemudian di lengan kiri, lengan kanan, lengan kiri, paha kanan, paha kiri. Oke, apakah di situ sudah dilakukan pemeriksaan ini semacam pengecekan tekanan darah, kemudian suhu dan sebagainya. Itu kan sebagai bagian dari pemeriksaan awal ya. Pengecekan tanda vital itu yang termasuk tekanan darah, suhu nadi itu dilakukan oleh perawat sebelum saya memeriksa pasien. Oh, sebelum saksi meriksa ya sudah dilakukan oleh perawat ya. Terus kemudian setelah saksi menemukan ada korban, ada hasil-hasil yang demikian, apa yang saudara saksi lakukan? Saya menginstruksikan kepada perawat untuk memberikan penanganan, yaitu kita berikan pemasangan infus. Kemudian kemarin sudah saya jelaskan, saya memberikan pengobatan, itu diinjeksikan obatnya. Obatnya itu berupa paracetamol sebagai anti nyeri dan juga sebagai kita sebutnya antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh pasien karena saat pasien datang dalam kondisi demam dan diberikan obat ranitidin. Oke, saksi dapat nggak? Kan pada saat itu ada yang ngantar ya. Berapa orang yang ngantar pada saat itu? Dari almarhum itu? Yang saya ingat sekitar 3 orang. 3 orang ya. Kemarin saksi menyampaikan, ada yang menyampaikan bahwa alasan almarhum dibawa itu karena jatuh ya. Iya, Ya, jatuh dari salah terus. satu orang yang mengatakan itu ya, bahwa almarhum itu setelah saksi tanya kenapa ini gitu. Penjelasannya adalah karena ini jatuh dari saat itu ada yang mengatakan seperti itu. Bisa Iya, saksi sampaikan bahasanya seperti apa? bahasanya katanya jatuh terguling dari bukit. Saya sempat tanya ketinggian bukitnya, katanya kurang lebih 150 meter. Jatuh terguling saat latihan. Oh, seperti yang disampaikan salah satu pengawalnya ya, yang mengantar almarhum ke rumah sakit ya. Setelah itu saksi nggak melakukan penanganan lagi ya, hanya di tanggal 2 ya. Iya, di tanggal 2. Sampai kita melakukan pemeriksaan laboratorium dan radiologi sampai saya laporkan ke dokter penanggung. Oke, kemudian dalam hal ini kan saksi yang membuat visum et repertumnya di tanggal 6 atau tanggal 7 itu. Bisa saudara saksi gambarkan adanya luka-luka di bagian dada, punggung, mungkin di bagian pinggang sebelah kiri, terus kemudian di bagian luka di bagian paha dan sebagainya. Silakan saksi, mungkin mungkin dari mulai bagian dari dada, apa yang saudara saksi temukan di situ dari visum itu. So, di bagian dada itu saya temukan 2 luka, yaitu luka memar dan juga luka gores. Luka memarnya seperti dijelaskan berwarna merah keempan, kemudian dia tersebar ya, dia tersebar di bawah permukaan kulit, jadi kita bisa melihat dari perubahan warnanya. Kemudian juga terdapat luka gores di daerah dada yang berupa lengkungan. Kemudian di daerah perut itu saya temukan banyak sekali luka memar, bukan banyak maksudnya luka memarnya itu luas sekali di daerah perut hingga ke pinggang kiri. Di daerah pinggang kiri juga saya temukan ada luka gores berbentuk lengkungan juga. Kemudian di daerah punggung itu saya temukan banyak sekali luka lecet, di mana luka lecetnya itu permukaannya sudah mulai kehitaman, dalam artian sudah terbentuk jaringan parut dalam bahasa medis, artinya luka-luka tersebut mulai dalam fase pemulihan, penyembuhan. Di daerah punggung juga ditemukan banyak luka gores, itu yang membentuk garis ataupun lengkungan juga. Kemudian di daerah lengan kiri dan lengan kanan, lengan kiri itu ada luka memar juga, ada luka lecet juga, ada luka gores juga. Di daerah paha juga terdapat luka memar dan juga luka gores. Ya. Untuk Kemudian luka pinggang pinggang sebelah kiri. pinggang kiri tadi ada luka gores dan luka memar. Oke. Kemudian luka-luka tersebut itu seperti yang saya jelaskan sudah berwarna kehitaman yang artinya sudah masuk dalam fase pemulihan atau penyembuhan. Tapi di beberapa luka itu di bagian pinggiran lukanya itu terdapat kemerahan dan juga bengkak.
Kalau kemerahan yang tetap itu seperti yang dokter saya jelaskan sebelumnya juga, itu menandakan adanya infeksi. Yang seharusnya dalam proses pemulihannya tidak ada lagi infeksi. Seharusnya tidak ada infeksi ya, tapi di situ nampak ada seperti infeksi ya pada luka-luka tersebut ya. Baik, terima kasih saksi. Silakan Hakim.